Nggak tahu ya, mungkin Siapa yang karena tembak duluan? gue sih. Top. Ya kan? Karidi apa kabar? Alhamdulillah. Gue cantik loh. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Cika apa ya? kabar sih? Oh, makin kaya lah. Alhamdulillah. Tumben nih diundang. Oh ya, ya karena lo artis terkenal ya. Dan gue bukan siapa-siapa ya, saya sangat merasa Pengusaha muda, kaya raya, daerah Senen. Karidi apa kabar? Baik. Oh, Karidi lagi sibuk apa sekarang? Menyibukkan diri aja sebagai ibu rumah tangga. Oh iya, gimana Memasak. rasanya? Gimana rasanya pertama kali? Pertama kali masak buat suami. Pertama kali gimana ya? Lihat-lihat resep. Oh. Karena aku nggak bisa masak. Oh, lo nggak bisa masak? Nggak bisa, nggak kenal bumbu. Oh, berarti bener dong pertanyaan gue gimana Ya, bener. rasanya pertama kali Nah, merasakan betul. pernikahan. Ya kayak gitu deh. Ada nano ya. Tapi Kak Riri ini adalah apa? Influencer ya? Enggak sih, orang Terus biasa apa? aja. Oh gitu, nggak jadi deh podcastnya kita udah. Jadi aku kenal Kak Riri itu pertama kali waktu Ria Ricis nikah ya. Iya, waktu kita fitting sepatu. Seperti sepatu. Jadi sekarang kerjanya cuma ibu rumah tangga Iya, sama. ibu rumah tangga aja. Kak Riri ada berapa saudara? Ada 7. Banyak. Doyan ya. Jangan sedih. Kalau orang zaman dulu tuh kayaknya anaknya banyak ya. Sama, jangan sedih. Gue juga emak gue doyan. Berapa? 8. Anak ke? 5. Oh, ke-5. Ke-6. Oh, ke-6. Di keluarga Kak Riri paling sukses nih ceritanya. Enggak juga sih, alhamdulillah yang lain juga Sukses punya masing-masing gitu. Oh gitu. Jadi kalau ini 7 semuanya cowok cewek? Cowok-cewek. Cowok cewek ya, cowok cewek. Kak Riri nomor 6. Nomor 6. Tapi kalau aku lihat-lihat kayaknya dirimu ya wanita pusat perhatian keluarga. Masa sih? Iya. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayaknya Kak Riri itu semua keluarga pasti nanyanya elu. Iya ya. Apa aja? Masa sih? Bener nggak? Contohnya? Mau apa aja? Ri, ini dong, ini aturin. Ntar, Ri, si ini, kakak si ini, si itu. Enggak juga sih. Enggak ya? Bukannya kamu jadi tulang punggung? Oh, enggak. Oh, enggak. Kan anak ke-5. Terus kakak-kakak udah ada yang jadi PNS. Udah jadi... Enggak, bukan tulang punggung, sorry. Maksudnya tuh elu tuh jadi ada apa-apa pasti elu. Justru di atas gue yang satu lagi. Oh, itu? Apa-apa dia Oh, gitu. yang nomor 5 kayak gue ya? Bener. Yang nomor 5. Nomor 5 ya. Gitu. Jadi sekarang ini setelah masuk pernikahan gimana Kak? Apanya nih? Ada perubahan nggak dalam hidupmu? Jadi lebih dewasa kali ya. Dewasa atau harus sabar? Jadi lebih dewasa, jadi mengenal rumah tangga tuh seperti apa iya. gitu. Jadi awal pertama ketemu gimana sih sama... Iya nih kan banyak banget tuh yang nanya, kok bisa sih kok nikah bisa? sama kakaknya ini dia? Kok tiba-tiba, hah kakaknya ini dia? Orang-orang tuh taunya pas aku nikah kan. Iya benar. Gitu. Kok tiba-tiba nongolnya sama dia kok bisa? Kok bisa? Pasti lu gitu ngeker-ngeker kan? Lumayan juga nih kakaknya ini dia. Kan nih dianya cantik, kakaknya ganteng, gitu. Biasa. Jadi awal ketemu karena main atau gimana? Nih dia kan 4 bersaudara kan. Jadi Julian tuh anak pertama, Didit kedua, terus Nidia, terus Noe. Gue ini main sama yang namanya Didit ini. Oh, bukan Nidia pertama? Bukan, sama dia. Terus habis itu karena sering main, ketemulah Nidia. Sering main sama dia, sering keluar.
kalau si Julian ini kan orangnya kayak pendiam gitu. Jadi kan misalnya cool dia gitu pulang ya. kerja langsung masuk kamar kayak gitu-gitu loh yang jarang Kok tahu? yang jarang main gitu. Oh, terus Ya akhirnya udah seiring waktu. kenapa dia bisa mencuri hatimu? Karena dia orangnya kalau baik mah relatif ya. Relatif baik. Dewasa, terus juga agamanya bagus, jadi bisa membimbing ke Masya arah yang Allah. lebih. Masya Allah, tabarakallah. Nah terus habis itu pandemi, terus dia WFH gitu kan. Oh, jadi berapa tahun pacarannya berarti? berapa ya? Awal pandemi berarti baru dong? 2 tahun deh kayaknya. 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Terus sering main ke rumah dia, terus kayak pulang malam, terus ala-ala minta anterin, tapi gue yang minta anterin. Oh, lu yang gitu. gatel lah ya. Oh, jadi lu yang gatel. Gue yang gatel, gue kan maunya gue duluan yang suka, gue nggak mau disukain orang duluan Ih, gitu. so cantik deh. Gak mau disukai. Padahal muka pas-pasan ya. Terus habis itu, Terus akhirnya kena dong dia trik lu. iya, terus kayak gitu, terus sok-sok nanya-nanya yang nggak penting gitu. Dia kan suka ikan. Jadi itu tipsnya ya, kalau Nah. kalian ada ketemu cowok yang kalian suka, pertama sok-sok main dulu sama keluarga adiknya. Terus sok-sok dianterin pulang. Sok-sok nanya-nanya. Sok-sok. Oh dia suka ikan, gue tanya suka aja ikan. tuh. Oh. Aku pengen belikan cupang yang lucu-lucu kan waktu WFH kan. Waktu corona kan kayak tanaman ikan kan jadi, Iya, jadi naik cupang, banget kan. Apalagi cupang yang lucu-lucu gitu. Dari situ nanya-nanya. Ya ada udah seiring berjalannya waktu timbullah benih-benih cinta. Oh, benih-benih cinta yang dipaksa. Ditabur-tabur Aduh. benih, tau gak? Cowoknya sih biasa aja sebenarnya. Iya dia biasa aja. Jadi gitu. kalau kalian ketemu yang kalian suka tuh nggak usah takut ya. Gak usah takut. Langsung aja kasih aja benih ya. Benih, tabur terus. Siram terus ya. Gitu. Gitu. Kok dia bisa akhirnya menyambut juga? Nggak tahu ya mungkin Siapa yang tembak duluan? Gue sih. Top. Ya kan? Top. Lu juga sama yang ini. Wih, apaan? Aku belum pernah pacaran. Iya. Sama yang ini siapa duluan? Jangan. Mana? Nggak ngerti. Ya udah akhirnya jalanin aja. Cuma orang-orang tuh nggak tahu kayak dia. Iya, aku juga nggak tahu. Lama Iya banget kan? pas udah mau nikah baru ke kan. showroom bawa ini calon aku. Oh, ini. Gitu nih. Dia juga adanya taunya baru-baru. Oh, jadi kalian backstreet. Nggak backstreet sebenarnya, cuma karena dia juga gue sibuk kerja, dia juga sibuk kerja, jadi yang ketemunya jarang gitu kan. Terus juga bukan pacaran yang anak-anak ABG yang dikit-dikit diposting kayak gitu, enggak. Karena kita kan nggak tahu kan kalau nantinya tiba-tiba di tengah jalan Ada yang kaya ya kan langsung. kita berhenti gitu kan, jadi benar. males ngapus-ngapusin lagi di sosmed gitu. Benar. Jadi shock nggak pertama kali nih dia tahu lo pacaran sama kakak gue gitu. Kan sebenarnya nggak pernah cerita kan sama Nidia sampai akhirnya keluarganya datang ke rumah. Nidia waktu itu nggak ikut, waktu itu lagi ada acara apa gitu. Terus dia ngechat, "Kak, selamat ya," gitu. Terus sama dia, akhirnya dia tahu juga gitu. Pas gue 2 bulan, gue tuh keluarganya tuh datang Desember. Gue nikah Februari, ya kan ya? Nggak tahu lu yang nikah. Masa ada gue? Emang gue yang nikah? 5 Februari. Oh, 5 Februari. Ya, jadi kayak 1,5 bulan gitu sih. Dan temen-temen gue juga baru tahu, ini kakaknya Nidia gitu. Oh, pas lu bawa keluarnya itu pas bener-bener mau merit, udah rencana merit baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Dia ini orang-orang jadi pada kaget, kakaknya Nidia gitu deh. Jadi kamu nggak kamu penasaran lagi kan netizen? Iya. Terus yang membuat menariknya itu lu tembak duluan. Kenapa? Apa yang membuat? Nggak bilang nembak duluan sih, gue suka sama lu nggak kayak gitu. Terus gimana? Terus kayak jalanin aja. Terus kayak lu tuh mau serius nggak sih sama gue gitu? Kok jadi cowoknya sih? Kayaknya Kalau kan enggak- kita cuma kenalan. Kalau enggak ya udah gue
sama yang lain aja gitu. Oh, lu mah tips lagi ya kalau udah gitu. tembak, udah tebur-tebur, tanya ya. Tanya kayak tuh dia, abis dia kan nggak ngungkap-ngungkapin, dia bilang Mbak udah deh gue tanya deh, lu sebenarnya mau nggak sih ngejalanin gitu? Kalau nggak yaudah deh gue sama yang lain aja. Gitu. Oh, lu bilang gitu. Cantik ah. Terus akhirnya iya ya mau sih, cuma dianya nggak pede gitu. Kenapa nggak pede? Kan dia kan pendiam kan. Iya sih, lakinya pendiam, kerjanya cuma gitu. Udah gitu aja. Katanya dia mau nembak gue, cuma dia takut kalau gue Tiba-tiba nggak punya nggak perasaan respon. sama dia gitu. Oh, langsung sok cantik lah dia kan. Langsung ya udah. Kempang kempes. Terus gue bilang, tapi kalau misalkan serius gue maunya nikah aja gitu. Oh gitu. Tuh bagus tuh, nih aku bagus deh. Jadi kalian kalau misalnya udah nabur langsung tanya, aku mau nikah mau serius, kalau nggak usah iya, deh gitu tapi ya. gue bilang tapi nggak langsung nikah juga, harus pendekatan dulu gitu. Jadi waktu sebelum nikah ada nggak kayak kita nanti harus ada, kalau misalnya tuh ada kayak harus punya visi misi yang sama, misalnya punya anak nih berapa, terus nanti anaknya mau sekolah di mana, nanti ada yang entar takutnya kan berantem, satu mau di sana, satu mau sini, ada nggak? Iya kayak gitu, kayak misalkan ya tapi sebelum nikah gue harus ada rumah dulu, lu bilang gitu. Tapi kan gue nggak ada adakan pas nikah langsung bilang kayak yang di viral itu kan minta surat tanah gini-gini, gue enggak. Pas gue nyatain serius, dia juga mau serius, gue bilang tapi gue nanti pas nikah gue pengen harus ada rumah dulu ya gitu, karena nggak mungkin gue tinggal sama orang tua lo juga nggak mungkin tinggal sama orang tua gue gitu, walaupun sebenarnya orang tua kita mah ngebebasin aja mau tinggal di mana gitu. Tapi emang lebih enak sih ya tinggal sendiri, lebih bebas, biarpun jadi pembantu ya. Biasanya kalau di rumah kan ada emak yang nyetrika, udah beres, udah pulang tinggal gitu. Nah iya di sini sekarang gue kayak di rumah gue nggak pernah ngapa-ngapain, nyapu aja gue nggak pernah, masak gue nggak dibolehin sama nyokap gue. Kayak misalkan gue bangun siang belum makan udah disediain sama mak gue di atas kasur, iya kan? Kalau di sini gue kayak gue harus masak dulu. Nah makanya tadi gue tanya itu gimana proses. Ya kan? Itu proses, dinikmatin biar nggak jadi beban gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya ini kan rumah lu sendiri, otomatis lu pasti mau ngerjain mau tanpa kan? yang harus aduh bete capek banget itu. Enggak. Nggak mau karena ini kan rumah lu, pasti lu mau rapi, mau cantik. Apalagi anak-anak udah nyaman di sini. Jadi gue base camp lah ya ceritanya. Base camp gitu saya harus rapi-rapi bebenah kayak gitu. Kira-kira kan base camp nih. Problem nggak nanti sama si ayang lu yang aduh gue pengen privacy nih, banget teriak-teriak? Enggak sih. Oh dia enggak? Justru dia bawa aja ya? Justru dia happy gitu. Ada orang pulang kerja, karena dia kan anak-anak lu juga lucu, nggak ngeganggu. Jadi hiburan buat dia kan, dia ketemu lo aja dia ketawa, hiburan baru banget. nyampe dia terus dia udah ketawa dia. Kenapa ya? Emang lu lucu? Lu lucu, nyenengin. Masa sih? Positif vibes gitu. Mulai peres, tahu gue spring kan? Spring size 36 ya? Nah bener gitu. Oh laki lu bilang gue lucu? Lucu, nyenengin, positif vibes. Bukannya gitu. Uci yang lucu? Enggak, lu juga lucu. Dia bilang lucu? Nyeblak gitu, ceplas-ceplos. Iya, ceplas-ceplos. Gitu. Ngapain sih jaim-jaimnya? Capek hidup ini penuh dengan penuh dengan sandiwara ya kan? Apa adanya aja gitu. Tuh Kak Riri mau tanya dong, gimana caranya bisa jadi influencer gitu? Jadi bisa bagi-bagi trip. Siapa tahu tuh, yang kameramen gue itu kan mau jadi influencer. Sering-sering aja sih kayak bikin konten gitu. Apalagi di TikTok tuh kan followersnya cepet banget naiknya. Bikin konten. Harus tahu dulu kontennya tuh apa. Misalnya mau masak ya masak terus. Kalau make up terus. Kalau fashion terus. Kalau beauty, olahraga gitu. Harus konsisten. Harus konsisten dong. Nggak bisa sehari nggak post. Kayak misalkan ini syuting ntar tayangnya 3 bulan ke depan. Basi. Kagak lah. Tayangnya langsung ya Lisna ya. Nanti diedit. Lisna lagi. Live Lisna ya. Siapa sih Lisna itu? Langsung naik ya Lisna.
Nanti dipromoin nggak? Promoin. Oh, dipromoin ya. Terus. Terus selama udah menikah udah berapa lama? Februari, Maret, April, Mei baru ya, bulan. baru 3 bulan. Pacaran 2 tahun. 2 tahun. 3 bulan 2 tahun. Apa yang membuat lu mantep selain lu tanya dia? Ya itu karena dia apa sih? Kan kadang-kadang sayang keluarga. Oh, dia dia sayang sayang banget sama keluarga, deket banget sama mamahnya, penyayang, jadi otomatis dia menyayangi gue dan keluarga gue gitu. Pokoknya dia apa-apa keluarga gitu. Oh, apa-apa keluarga ya. Jadi kalau apa-apa keluarga berarti family man ya. Nah, family man. Dulu dia kayak gitu nggak pelit, royal orangnya gitu. Nggak kayak yang itu ya. Enggak. Kayak misalnya gue pas waktu pacaran kan gue nggak pernah namanya kalau pacaran kan belum dikasih lah gaji dia ke gue kecuali kita jalan ya lo bayarin atau gue mau apa dibeliin gitu. Pas gue nikah gue kaget tuh tiba-tiba gue ditransfer kok banyak banget. Ternyata gaji dia ditransfer ke gue semua. Coba. Terus gue tanya, tapi kamu pegang nggak gini? Enggak, buat ongkos aja gitu, coba. Masya Allah. Mau dong, Ri. Lu dapat dari mana tuh laki begitu? Kayak gitu. Terus gue yang, ya Masya Allah udah soleh, baik. Nikmat gitu. apa lagi yang kau dustain ya? Gue harus banyak-banyak bersyukur sama Allah ya sih. Gitu, bener-bener. Jadi sekarang ini cuman, enak banget ya. Udah nggak rese. Lu pergi berjam-jam dia senyum aja. Nggak ada bilang. Gue sama 2 tahun. Nggak senyum tapi muka. Tapi dia enggak kan? Enggak. Selama 2 tahun pacaran gue kayak cuma ribut-ribut itu 2 kali. Terus sama nikah kayak belum pernah berantem. Nggak pernah. Waktu proses pemilihan juga nggak berantem. Enggak sih ya, dia enggak. Terima aja. Iya. Waktu pilih sepatu tuh kelihatan tuh ya kan. Biasa kalau datang ke butik aku tuh, oh si Asin ada yang ngomongnya gini-gini. Dia enggak ya, baik sih. Gitu. Jadi ke depan ini pengen rencana punya anak berapa, Kak? 2 aja kali ya. Insya Allah kalau dikasih. Ya pastilah. Kerja kerja. Sunnah Rasul terus ya kan. Lagi berusaha. Jadi tipsnya kalau jadi influencer tuh gitu aja ya, Kak ya? Nggak ada lagi? Gitu karena kan kita kalau misalnya kan kalau Kak Riri kan udah kenal teman-temannya yang udah semua influencer. Kalau kayak Lisna nih misalnya. Influencer nggak kenal, nggak kenal dari nol nih. Itu gimana tuh? Ya bisa aja gitu tadi, bikin konten harus tahu dulu tujuannya untuk apa, terus kontennya apa, harus setiap hari posting. Gitu. Itu aja, nggak ada lagi? Enggak. Tulis ya kalau mau jadi influencer rajin-rajin posting, bikin kontennya yang kira-kiranya tuh menarik orang untuk ngeliat. Gitu. Ya nanti gue mau bikin apa ya clickbaitnya ya. Terus Kak mau nanya dong, gimana caranya bisa merawat muka kinclong gitu sih, Kak? Ya pakai skincare, tidur yang cukup, olahraga, perbanyak minum air putih, makannya dijaga sayur-sayuran gitu. Template banget ya. Template banget deh. Nah, terus juga pakai Scarlett. Oh, Scarlett. Cucu masuk ya. Masuk. Pinter gak gue? Gitu ya, masuk ya? Masuk. Pinter gak? Pinter. Aduh. Jadi sekarang Kakak BA apa aja sih? Nggak ada. Bukannya bening? Udah nggak ya? Bening kan perawatan aja. Perawatannya aja ya. Jadi selama ini ya begitu aja, tapi ini hebat banget loh, dalam 2 tahun tapi udah bisa beli rumahnya bagus, mewah. Kan suami kerjanya lumayan. Kali dia ya lumayan juga. Dan dia kan dari dulu emang suka nabung. Oh, dia suka nabung. Tapi itu gimana triknya supaya laki bisa kasih gaji tuh lah tanpa nggak pemaksaan? Tahu, gue tuh nggak pernah minta sama dia, nggak pernah. Aku minta duit gitu, gue nggak pernah. Ya, tapi dia tiba-tiba lu nggak bakalan minta. Lu bukan tipe minta-minta. Iya, gitu. Bukan tipe matre lu. Gitu. Ya kan? Yang penting happy ya kan. Happy. Gitu. Ini duta persahabatan dia.
Nggak, yang penting happy, nggak nyakitin orang tuh. Duta ya persahabatan kan? dia emang. Jadi Gitu. pokoknya kalau misalnya ada teman apa-apa dia pasti nomor 1 deh. Iya benar. Ya kan? Terus satu lagi, gimana caranya lu bisa jadi megang anak banyak gitu, jadi manajer dari teman-teman lu yang semuanya influencer top-top gitu? Gue juga nggak tahu ya, sering jalannya waktu, gue nggak pernah menawarkan diri kayak gue jadi manajer lo ya, nggak pernah sekalipun. Jadi mereka yang datang ke gue minta buat dipegang, Pegang aku buat dong. buat di manajerin, buat dicariin kerjaan gitu. Jadi lu sekarang udah megang berapa influencer? Ya lumayan sih. Ya berapa? Ada berapa? Ada lah di 20. atas 10. 10. Lisna lu tanya gimana caranya bisa jadi manajernya dia. Gitu. Itulah makanya kamu karena lu baik, Miss Persahabatan, jadi mau nggak mau udah Kariri ayo bantuin Iya dong. kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Berarti orang baik disayang Tuhan. Tuhan. Bagus, memang baik sih dia. Jadi kemana-mana pasti dijabanin. Sama temen di mana dijabanin. Apalagi kalau diundang gitu kan, diundang sama orang, gue kayak gue mesti datang nih, karena kalau gue buat acara juga gue pengennya orang-orang tuh dateng ke acara gue gitu ya kan. Dateng kan aku. Dateng. Bener. Ini dateng bener Kak. Karena mau podcast kan? Enggak dong enggak. Karena Memang mau silaturahmi. Silaturahmi kan kamu yang bilang mau podcast aja sekalian. Gitu. Ya udah deh, semoga sukses. Jadi manajernya makin hits. Amin ya Allah. Followersnya jadi berjuta-juta. Amin ya Allah. Iya, makasih ya. Makasih ya. Oke, Sampai ketemu lagi sampai ya. ketemu lagi, dadah.